Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Zahra Zamaisyan Putri dengan NIM 2022510036 dari Universitas Internasional Semen Indonesia, Prodi Teknik Logistik dari kelas TL2B akan mengerjakan proyek UTS mata kuliah estimasi biaya logistik dengan judul yang saya pilih yaitu Financial Disclosure, membedah angka dan realita bisnis PT Kimia Farma atau Persero Tbk tahun 2025. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Langsung kita masuk ke daftar menu meeting hari ini yang akan saya pandu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkenalan terlebih dahulu tentang fun fact kecil seperti apa itu dokumen laporan keuangan dan apa itu PT Kimia Farma. Selanjutnya, analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur yang meliputi empat aspek rasio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan juga profitabilitas. Selanjutnya ada klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur tersebut yang meliputi pengertian, contoh nyatanya, pengelompokan ke dalam kategori-kategori, alasan pengelompokan, dan juga ditutup dengan kesimpulan. Serta selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai struktur biaya perusahaan manufaktur tersebut yang membentuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dan kaitannya dengan pencatatan dalam laporan laba rugi. Dan inilah yang ditugaskan pada proyek UTS estimasi biaya logistik. Nah, sebelum itu saya di sini pertegas bahwasanya dokumen laporan keuangan yang saya pilih itu milik PT Kimia Farma, seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke slide perkenalan, introduction. Oke. Nah, sebelum saya masuk menjelaskan tentang bagaimana sih PT Kimia Farma, dokumen laporan keuangan PT Kimia Farma, pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan terkait apa sebenarnya dokumen laporan keuangan itu? Fun fact apa sih yang perlu kita tahu terlebih dahulu? Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, yang pertama, title TBK harus punya paspor perusahaan di dunia global. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi, perusahaan-perusahaan manufaktur yang udah besar, udah gede, ketika udah punya title TBK, eh, perusahaan tersebut itu harus memiliki dokumen laporan keuangan yang harus dibuat. Nah, kenapa harus dibuat? Karena dokumen laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut itu akan berperan sebagai paspornya nih untuk si perusahaan tersebut di dunia global. Nah, kayak gitu. Jadi eh, mereka itu punya kewajiban hukum untuk transparansi kepada siapa saja termasuk investor asing. Nah, makanya formatnya dibuat bilingual, kolom demi kolom, untuk memastikan investor dari luar itu bisa baca datanya dan trust gitu ya. Nah, selanjutnya nih, tanggal tanda tangannya mundur. Nah, fun fact teman-teman, untuk dokumen laporan keuangan yang aku pilih ini PT Kimia Farma itu per 31 Maret 2025. Iya. Oh, maaf. Jadi per Desember 2025. Tetapi, manajemen dari PT Kimia Farma ini meresmikan dan menandatangani dokumen laporan keuangan ini itu pada 31 Maret 2026. Jadi ada sekitar spare 3 bulan lah ya untuk, dokumen laporan keuangan ini dipublish gitu. Nah, kenapa tanggal tanda tangannya itu mundur? Nah, seperti yang kita mungkin belum ketahui juga gitu ya. Dokumen laporan keuangan ini itu isinya rumit, kompleks dan sangat banyak sekali. Meng me apa, Memuat banyak hal dalam proses manufaktur perusahaannya. Maka dari itu, proses yang dibutuhkan juga tidak cepat untuk membuat dokumen laporan keuangan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi mesin waktu 3 bulan ini adalah proses tersibuk nih bagi tim finance-nya si setiap perusahaan manufaktur ini. Nah, terus selanjutnya juga di dalam dokumen laporan keuangan perusahaan manufaktur itu teman-teman, eee, ada yang namanya CALK. Itu adalah catatan atas laporan keuangan dan itu biasanya, intinya kayak apa ya, si perusahaan ini itu curhat gitu. Apa sih yang benar-benar terjadi di perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu gitu.
Apa saja yang terjadi dan apa saja yang dilakukan itu harus dituliskan di transparansi. Balik lagi dasarnya adalah untuk transparansi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tanda tangan direksi sama dengan pertaruhan hukum nih. Nah, jadi dokumen laporan keuangan ini itu bukan formalitas belaka, teman-teman. Jadi sejak era skandal akuntansi global seperti Enron itu sempat ada, jadi tanda tangan di laporan keuangan audit itu punya kekuatan hukum pidana. Jadi nanti kalau semisal ada terbukti hal-hal yang tidak sesuai, tidak tepat, itu si direksi-direksinya nggak boleh banget untuk ngeles kayak bilang, saya nggak tahu itu kerjaan anak buah," itu tidak boleh. Jadi, kekuatan tanda tangan direksi itu punya kekuatan yang sangat-sangat besar dan bertanggung jawab sekali, seperti itu. Nah, itu sedikit fun fact tentang dokumen laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, saya memilih dokumen laporan keuangan perusahaannya PT Kimia Farma. Nah, kira-kira sedikit fun fact ya tentang PT Kimia Farma itu apa sih? Nah, jadi tentang BEI dulu deh, Bursa Efek Indonesia. Jadi BEI itu punya ribuan investor nih dari kalangan Gen Z dan milenial yang tiap hari itu mantengin layar saham. Jadi perputaran uangnya itu bisa mencapai belasan triliun-triliun gitu. Gila banget pokoknya. Jadi angkanya yang bisa bikin kalkulator itu error. Nah, si Kimia Farma ini salah satu yang termuat di BEI itu tadi. Nah, si Kimia Farma ini bukan sekedar apotek buat kita beli obat panas gitu ya. Jadi mereka ini adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda tahun 1817. Jadi kita akan bedah nih eh, selama lebih dari 200 tahun si PT Kimia Farma ini gimana sih kesehatan perusahaannya melalui dokumen laporan keuangan perusahaannya yang akan kita bedah bareng-bareng dengan panduan dari saya. Seperti itu. Nah, lanjut kita next. Kita akan mulai masuk ke subbab analisis laporan keuangannya. Jadi di dokumen laporan keuangan perusahaan itu yang halamannya banyak sekali itu, saya akan membedahnya melalui dasar yang pertama ini teman-teman, yaitu dari rasio keuangan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada meliputi 4 aspek rasio, yaitu ada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan juga profitabilitas. Nah, aku punya kode buat gampang ingetnya nih teman-teman. Jadi ada namanya lihat shop gitu. Jadi, gimana sih kalau ada yang tanya tuh, gimana sih kita caranya biar tahu perusahaan itu sehat apa enggak gitu ya. Kita tinggal ingat-ingat aja, lihat shop-nya aja gitu. Nah, lihat shop ini maksudnya apa ya, itu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, intinya teman-teman, likuiditas itu apa, solvabilitas itu apa, aktivitas itu apa, profitabilitas itu apa. Jadi likuiditas ini adalah kayak intinya aman nggak sih kita, buat bayar utang besok, jadi dana yang cepat, dana daruratnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada solvabilitas. Solvabilitas ini, kemampuan perusahaan buat melunasi semua utangnya, terutama jangka panjang, kalau seandainya perusahaan itu bangkrut atau bubar. Jadi istilahnya aman nggak ya dari kebangkrutan jangka panjang gitu. Jadi pengukuran dari aman nggak ya dari kebangkrutan jangka panjang itu tadi. Nah, selanjutnya ada profitabilitas. Ini seberapa banyak sih cuan yang akan dihasilkan. Jadi dia intinya kemampuan perusahaan buat menghasilkan keuntungan atau laba gitu. Nah, selanjutnya ada aktivitas nih. Aktivitas adalah seberapa rajin atau efisien kerjanya si perusahaan tersebut. Jadi intinya seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset atau modalnya yang mereka punya kayak gitu teman-teman. Nah, seperti yang udah di slide saya ini di likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas itu ada stickiness-stickiness-nya nih. Nah, itu adalah salah satu cabangnya lagi di setiap aspek rasio. Nah, eee, kira apa ya, konsepnya tuh kayak gini. Jadi aspek rasio itu, apa ya, istilahnya kayak medical check up nih buat para perusahaan perusahaan itu untuk, cek cek kesehatan si perusahaannya, perputaran keuangannya itu sehat apa enggak, itu kita bisa cek lewat perhitungan di rasio keuangan ini. Karena kenapa? Kita tahu perusahaan-perusahaan itu yang apalagi yang terdaftar di
BI gitu ya teman-teman, itu uangnya sangat banyak, bikin kalkulator error gitu ya. Jadi triliun-triliunan gitu. Nah, jadi rasio keuangan ini akan membantu kita untuk, meringkas gitu sebenarnya angka sebanyak ini itu, gimana kesimpulannya, gimana penggambaran kondisinya, apakah baik, apakah masih perlu evaluasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi setiap aspek rasio juga itu punya jenis-jenisnya banyak banget gitu. Cuman di sini di hasil kerja aku kali ini, aku ambil beberapa aja. Jadi yang di likuiditasnya ada aku ambil 3, solvabilitas aku ambil 2, profitabilitas aku ambil 1, aktivitas aku ambil 3. Nah, sebenarnya kenapa, aku cuma ambil beberapa ya, karena ini kan untuk sekedar kita tahu aja gitu teman-teman. Nah, ada juga yang orang itu atau mungkin perusahaan itu yang melakukan pengecekan dan perhitungan, cabang-cabang per rasio ini banyak gitu, mungkin lebih banyak banyak banget daripada, yang akan aku presentasikan kali ini. Nah, itu kenapa kok ada yang banyak, ada yang cuma beberapa aja, itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya orang-orang yang ngitung banyak banget rasio per rasio itu, cabang-cabang yang dihitung semua itu untuk bener-bener, menyiapkan strategi jangka panjang untuk sebuah perusahaan, kayak gitu. Nah, jadi disesuaikan POV-nya siapa nih yang ngitung, kalau cuma buat si, mungkin reseller-nya PT Kimia, dia bakalan mungkin cuma beberapa aja, tapi kalau udah kayak investornya, mungkin dia juga akan ngitung, dari beberapa beberapa aspek tambahan gitu. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman. Nah, di sini kita akan bedah satu persatu. Mulai yang pertama nih. Nah, di sini juga aku cantumkan beberapa video-videonya gitu ya teman-teman biar jelas. Jadi yang pertama aku akan bahas tentang likuiditas, aspek rasio likuiditas nih. Jadi, aspek rasio likuiditas yang aku ambil itu ada 3, current ratio, quick ratio, cash ratio. Current ratio ini apa sih? Dia itu adalah pengukuran kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang jangka pendek menggunakan total aset lancarnya. Nah, dengan rumus total aset lancarnya dibagi total liabilitas jangka pendeknya. Jadi itu udah ada perhitungannya juga, ada itu ya, gitu, dan hasilnya adalah 0,5636. Lalu ada selanjutnya ada quick ratio, rasio cepat, itu yaitu pengukuran kemampuan bayar utang jangka pendek yang lebih ketat daripada current ratio itu tadi, dengan mengabaikan persediaan barang dagang. Jadi yang tadi itu tidak mengabaikan persediaan, kalau ini mengabaikan gitu. Nah, apa rumusnya, itu adalah total aset lancarnya dikurangi dulu nih sama persediaan, baru hasilnya itu dibagi dengan total liabilitas jangka pendek yang menghasilkan 0,3814. Selanjutnya adalah cash ratio, yaitu pengukuran kemampuan utang jangka pendek yang paling ekstrim nih teman-teman. Hanya mengandalkan uang tunai yang tersedia saat itu juga. Nah, rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek. Nah, jadi kas dan setara kas, liabilitas jangka pendek, aset lancar, persediaan, itu tuh lihatnya di mana? Nah, itu lihatnya ada di dokumen laporan keuangan perusahaan tadi. Nah, itu deh di video-video yang di bawah itu, bentukannya, sedikit bentukannya tentang dokumen laporan keuangan perusahaannya, kayak gitu. Nah, terus angka-angka hasil dari ketiga cabang rasio ini itu apa artinya? Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir. Jadi 0,5636, 0,3814, 0,0534 itu artinya apa bagi perusahaan PT Kimia Farma ini? Nah, itu nanti akan aku bahas di slide akhir. Selanjutnya kita akan next ke aspek rasio solvabilitas nih. Nah, yang aku ambil ada 2 cabang, yaitu debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio, DER. Dan pengertiannya adalah yang pertama, debt to asset ratio is melihat berapa persen bagian aset Kimia Farma ini yang modalnya berasal dari pinjaman atau utang. Nah, jadi rumusnya adalah total liabilitas dibagi total asetnya. Nah, kalau yang tadi teman-teman, itu kan total liabilitas jangka pendek kan.
rata-rata. Nah, kalau yang ini itu total liabilitas, bukan total liabilitas jangka pendek lagi. Artinya sebenarnya adalah total liabilitas ini, liabilitas itu ada dua. Ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Cuman di solvabilitas ini kita akan totalkan dulu liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Lalu kita bagi dengan total aset keseluruhannya. Dan itu menghasilkan 0,8071. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Itu adalah membandingkan total utang perusahaan dengan modal bersih yang dimiliki sendiri atau ekuitas. Dengan rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitasnya, menghasilkan angka 4,1845. Selanjutnya, kita masuk ke aspek rasio profitabilitas nih. Ya, di sini aku ambil satu cabang yaitu gross profit margin atau GPM, yaitu pengukuran efisiensi biaya produksi obat terhadap penjualan sebelum dikurangi beban kantor. Nah, rumusnya adalah laba bruto dibagi dengan penjualan neto. Itu akan menghasilkan angka 0,8071. Nah, selanjutnya ada aktivitas nih, aspek rasio yang terakhir. Aku ambil tiga cabang. Yang pertama adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Pengertiannya, itu adalah pengukuran berapa kali dalam satu tahun piutang dagang kimia farma berhasil ditagih jadi kas gitu ya. Dan rumusnya adalah penjualan neto dibagi piutang usaha itu menghasilkan angka 5,802212. Selanjutnya ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Pengertiannya adalah pengukuran berapa kali sih obat-obatan atau persediaan barang di gudang habis terjual dan diisi kembali dalam satu periode. Rumusnya adalah beban pokok penjualan dibagi persediaan, menghasilkan angka 4,78921. Selanjutnya yang terakhir adalah total asset turnover atau TATO. Pengertiannya adalah pengukuran kemampuan seluruh aset perusahaan untuk menciptakan nilai penjualan. Rumusnya adalah penjualan neto dibagi dengan total aset. Menghasilkan angka 0,65030. Nah, kita akan masuk ke interpretasinya teman-teman. Jadi angka-angka yang hasil tadi itu kayak 0,65030, 4,78 sekian, 0,80 sekian, 4,1 sekian, itu artinya apa sih bagi si perusahaan PT Kimia Farma ini. Nah, di sini udah aku rangkumkan mulai dari current ratio sampai total asset turnover ya. Jadi, per masing-masing aspek rasio ini udah aku rangkum jadi satu. Nah, ada beberapa tempelan-tempelan informasi juga nih di samping-samping kiri kanan, teman-teman. Nah, itu terkait standar amannya. Jadi di sini dengan bantuan tempelan itu, informasi itu kita bisa menafsirkan nih teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman, kita tahu di rasio yang likuiditas dulu deh. Itu kan ada rasio current quick cash gitu ya teman-teman. Nih, itu standar amannya current ratio itu ada di angka 1,0 sampai 2,0. Di quick ratio standar amannya lebih dari 1,0. Dan untuk standar amannya case ratio itu ada di angka 0,2 sampai 0,5. Nah, langsung kita interpretasiin aja nih teman-teman. Misal di sini current ratio kita udah tahu nih standar amannya 1,0 sampai 2,0 nih teman-teman. Nah, tapi si PT Kimia Farma ini punya current ratio itu masih cuma 0,5636, di mana itu mencapai 1,0 aja masih butuh setengahnya lagi. Nah, itu artinya apa? Nih teman-teman, kalau misalnya standar amannya 1,0 nih, kita coba interpretasiin satu ya, dengan detail. Standar aman current ratio-nya 1,0 sampai 2,0. Artinya apa kalau misalnya sesuai standar? Jadi berarti artinya adalah perusahaan si PT Kimia Farma ini punya jumlah aset lancarnya yang pas dan aman untuk menjamin seluruh utang jangka pendeknya. Itu kalau sesuai. Nah, kalau lebih misalnya lebih dari 2,0, ada 3 sampai 5,0 lah misalnya. Nah, itu berarti finansial tambah aman banget nih. Keaman banget lah intinya. Nah, tapi manajemennya dinilai kurang efisien karena membiarkan banyak
uang kas atau stok barang itu nganggur, tidak diputar. Nah, gimana kalau misalnya case-nya seperti yang di PT Kimia Farma ini, yaitu kurang dari 1,0, yaitu 0,5636 tepatnya. Nah, berarti kondisi Kimia Farma itu lagi bukan melawan, rawan krisis kas. Jadi resiko gagal bayar utang operasional hariannya itu tinggi, jatuh tempo pada tahun ini. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, begitupun juga berlaku untuk interpretasi yang lain. Seperti itu. Jadi misalnya yang selanjutnya quick ratio. Ini berarti kan 0,38 itu juga masih kurang dari 1,0. Artinya adalah likuiditas perusahaan itu sangat rentan dan bergantung penuh pada nasib laku atau tidaknya stok barang di gudang. Kalau misalnya stok barangnya nggak laku itu istilahnya masih apa ya, bikin gemeteran lah si PT Kimia Farma ini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di cash ratio. Cash ratio-nya ada 0,05 sementara standar amannya 0,2. Nah, kondisi Kimia Farma berarti kas murninya itu sangat tipis. Jika ada penagihan serentak misalnya dilakukan di hari itu juga, perusahaan tuh nggak punya uang cash yang cukup untuk membayarnya gitu. Nah, kita masuk nih ke solvabilitas yang DAR gitu ya, debt to asset ratio. Dia ada di angka 0,80. Ini dia standar amannya maksimal 0,50. Nah, kondisi kimia farmanya ini berarti melebihi 0,50. Berarti artinya adalah resiko kebangkrutannya itu tinggi, teman-teman. Jadi mayoritas aset dikuasai oleh pemberi utang kayak gitu. Nah, lanjutnya ada their debt to equity ratio. Dia ada di angka 4,1845. Dia berarti standar amannya 1,0 sampai 2,0. Dia ada di angka 4. Berarti kan lebih banget ya, teman-teman. Nah, artinya adalah dia utang perusahaannya sudah berkali-kali lipat melebihi modal bersihnya. Jadi beban bunga banknya itu dipastikan menggerogoti keuntungan yang bakalan dimiliki oleh PT Kimia Farma ini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di gross profit margin. Dia ada di aspek rasio profitabilitas. Dia kita lihat dulu, teman-teman, standar amannya ada di 30% sampai 40%. Nah, dia berarti kan 0,30, 0,40 lah ya. Dia di gross profit marginnya ada di 0,80-an. Nah, dia berarti bisa dikatakan standar. Strategi penetapan harga jual obat dan pengendalian biaya produksi di pabriknya itu sudah efisien. Seperti itu. Selanjutnya ada di aktivitas ya, teman-teman. Ada di receivable turnover. Dia ada di angka 5,80221. Receivable ini target minimalnya 6 sampai 10 kali. Nah, dia belum mencapai 6 kan berarti, teman-teman. Berarti eh, artinya penagihannya itu seret. Jadi banyak utang perusahaan itu berhenti di tangan pihak ketiga. Misal antrian klaim BPJS atau RS-nya itu terlalu lama. Selanjutnya ada inventory turnover. Dia ada di angka 4,78 di mana target minimalnya itu adalah 5 sampai 8 kali. Nah, dia nyampe 5 aja belum sampai kan berarti, teman-teman. Nah, itu berarti artinya si PT Kimia Farma ini stok obatnya mengendap terlalu lama di gudang. Jadi stok obat resiko obat kedaluarsanya itu bisa tinggi banget dan modal kerjanya jadi macet terikat di barang fisik. Selanjutnya yang terakhir ada total asset turnover. Dia ada di angka 0,65030. Kita lihat target minimalnya adalah lebih dari 1,0 tuh nyampe satu aja masih belum nyampe juga nih, teman-teman. Berarti artinya adalah utilisasi asetnya itu belum optimal. Banyak investasi aset tetap seperti gedung, mesin, itu yang belum mampu mendongkrak omset penjualan secara maksimal. Jadi seperti itu, teman-teman, sih interpretasi yang bisa dihasilkan perhitungan rasio keuangan terhadap ini PT Kimia Farma. Selanjutnya kita masuk ke
Subbab klasifikasi biaya. Nah, jadi di dokumen laporan keuangan PT Kimia Farma itu dicantumkanlah di CALK-nya catatan atas laporan keuangan. Di mana yang tadi aku sempat mention di situ tuh di bagian PT Kimia Farma itu kayak curhat selama 1 tahun tuh terjadi apa saja, proses transaksi apa aja gitu kayak gitu gitulah. Nah, di situ juga di-inputin tuh ada biaya mesin, biaya pengembangan mesin, biaya software kayak gitu-gitu tuh dicantumin detail. Nah, di sini kita akan coba klasifikasikan biayanya beberapa yang ada di dokumen laporan keuangannya PT Kimia Farma, teman-teman. Sebelum itu, kita harus tahu dulu klasifikasi biaya itu apa. Jadi klasifikasi biaya itu proses mengelompokkan berbagai jenis pengeluaran atau elemen biaya ke dalam kategori-kategori tertentu yang sejenis. Tujuannya sederhana nih, supaya bisa kita analisis, kita hitung dan kita kendalikan biaya operasional dan jenis-jenis biaya lainnya yang dengan lebih akurat. Kalau kita nggak melakukan ini, kita bisa kayak jalan tanpa arah gitu loh, kayak jalan-jalan nggak ngerti mau kemana kayak gitu. Karena kita bisa nggak ngerti pembengkakan eh, biaya itu ada di bagian mana dan yang perlu dievaluasi di bagian mana kita nggak akan tahu kayak gitu teman-teman. Nah, yang pertama nih, di dokumen laporan keuangannya PT Kimia Farma, aku tuh nemuin teman-teman. Di sini ada eh, lisensi hak atas tanah pengembangan piranti lunak. Itu bisa kita sebut dengan klasifikasinya adalah biaya non produksi atau biaya umum dan biaya berdasarkan perilakunya itu bersifat tetap. Oh ya teman-teman, di sini per apa ya, per biaya yang aku kotak-kotakin itu tuh aku klasifikasikan dengan urutan yang ada di kanan pojok atas. Jadi aku tulisin tuh urutannya biaya berdasarkan fungsinya itu apa, setelah itu biaya berdasarkan perilakunya itu yang mana. Kayak gitu. Jadi misalnya ini, si lisensi hak atas tanah pengembangan piranti lunak, dia itu biaya berdasarkan fungsinya itu adalah di jenis biaya non-produksi atau biaya umum. Lalu, si lisensi hak atas tanah dan pengembangan piranti lunak ini, biaya berdasarkan perilakunya itu tetap, merupakan termasuk ke biaya tetap. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga pengembangan produk nih. Ini tuh ada biaya merupakan biaya produksi atau biaya overhead pabrik atau BOP dan merupakan biaya tetap. Jadi intinya kalau biaya kenapa disebut biaya tetap, kenapa disebut biaya non produksi atau produksi. Jadi kalau biaya produksi nih teman-teman itu pokoknya yang menyangkut produknya langsung. Kalau nggak ada hal-hal itu yang termasuk ke biaya produksi, si produk itu nggak akan bisa kejual. Jadi misalnya nih, kita kan PT Kimia Farma itu jualan obat nih teman-teman. Pengembangan produk berarti pengembangan obat-obatnya. Kalau pengembangan produk ini tidak dilakukan, tidak dibiayai, ya produk nggak akan terjual. Jadi itu termasuk ke biaya produksi. Beda lagi dengan lisensi hak atas tanah. Mungkin hak atas tanah dalam ini ya, apa toko berjualannya. Itu memang kayak sifatnya operasional aja gitu. Kalau misalnya nggak ada itu pun produk sebenarnya masih tetap bisa kejual gitu kan. Makanya itu disebut dengan biaya non produksi. Nah, selanjutnya ada juga nih, ada barang jadi, obat-obatan, alat kesehatan. Itu termasuk biaya produksi yang pastinya ya. Beban pokok pendapatan atau COGS. Nah, itu merupakan biaya variabel. Nah, variabel atau tetap itu adalah kalau tetap itu mau PT Kimia Farma lagi rame nggak rame itu kita bayarnya kita tetap bayar gitu. Nah, kalau variabel itu intinya ngekor. Kalau misalnya kebutuhannya demand-nya berapa, ya berarti biayanya juga mengikuti gitu kan. Kalau demand-nya sedikit, ya biayanya sedikit. Kalau demand-nya banyak, biayanya juga tinggi kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih teman-teman, ada barang dalam proses itu merupakan biaya semi variabel. Lalu ada bahan baku dan bahan pembantu itu ada merupakan biaya bahan baku langsung atau direct material yang merupakan biaya variabel. Terus ada juga cadangan kerugian penurunan nilai itu termasuk biaya non produksi atau biaya umum
dan juga merupakan biaya yang tetap. Selanjutnya ada juga nih pemeliharaan gedung dan rumah dinas operasional. Itu merupakan biaya non-produksi atau biaya umum yang juga merupakan jenis biaya semi variabel. Selanjutnya ada asuransi. Itu merupakan biaya non-produksi atau biaya umum yang merupakan biaya tetap. Lain-lain itu juga ada klasifikasikan sebagai biaya non-produksi atau biaya umum. Itu merupakan biaya variabel sih teman-teman, mohon maaf ya. Nah, terus selanjutnya ada juga bangun dan prasarana, renovasi bangunan, mesin dan apa ini teman-teman? Mesin dan instalasi. Itu merupakan eh, sama ini juga kendaraan dan instalasi sumber yodium. Itu instalasi limbah, teman-teman. Itu merupakan biaya produksi yang yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Dan itu sifatnya tetap. Untuk yang perabot dan peralatan itu merupakan biaya non produksi atau biaya umum dan merupakan biaya yang tetap. Selanjutnya ada juga nih teman-teman, software, komputer dan lisensi. Dan juga hak atas tanah itu merupakan biaya non produksi. Karena ya udahlah ya kayak kalau nggak ada software pun produk obat-obatan itu juga masih bisa kejual gitu kan. Makanya itu merupakan biaya non produksi dan juga merupakan biaya tetap. Jadi mau obatnya jualan PT Kimia rame atau nggak rame ya tetap harus bayar software itu tadi gitu. Selanjutnya ada pengembangan produk. Itu biaya produksi, biaya overhead, pabrik atau BOP merupakan biaya tetap. Gaji dan tunjangan depresiasi itu dan juga penelitian dan juga pengembangan itu merupakan biaya produksi atau BOP yang merupakan biaya tetap. Nah, selanjutnya ada juga ada energi dan perawatan itu merupakan biaya produksi BOP juga yang merupakan biaya semi variable. Selanjutnya ada piutang usaha ke relasi-relasi itu merupakan biaya non produksi atau pemasaran itu biaya variabel. Selanjutnya ada utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Itu juga termasuk biaya non-produksi atau biaya umum atau keuangan yang juga merupakan biaya tetap. Seperti itu. Contoh nyata pada PT Kimia Farma dan klasifikasinya. Nah, sampailah kita ke slide kesimpulan nih. Kita udah analisis rasionya, kita udah klasifikasi-klasifikasi biayanya, kita udah baca dokumen laporan keuangannya. Nah, sebenarnya kayak gimana sih intinya PT Kimia Farma ini? Apa ya? Performnya itu kayak gimana gitu ya? Jadi, sebagai perusahaan manufaktur farmasi yang terintegrasi dengan jaringan distribusi dan retail atau apotek, struktur biaya PT Kimia Farma Tbk terbagi menjadi dua komponen besar di dalam beban pokok penjualan, yaitu biaya produksi mandiri atau manufaktur dan biaya barang jadi yang dibeli untuk dijual kembali ke retail atau perdagangan. Nah, yang pertama nih, kaitan dengan laba bruto GPM 35,94%. Nilai beban pokok penjualan yang memakan 64,0% dari total pendapatan menunjukkan bahwa ruang bagi perusahaan untuk menutup beban operasional lainnya, beban penjualan umum dan beban bunga utang itu sangat ketat, mohon maaf. Berhubung Kimia Farma memiliki struktur biaya manufaktur yang kaku, fixed overhead pabrik yang tinggi, fluktuasi harga bahan baku impor atau penurunan utilitas pabrik langsung menekan margin laba bruto ini. Yang kedua, kaitan dengan inventory turnover-nya. Rasio perputaran persediaan sebesar 4,79 kali mengindikasikan barang itu ngendap banget di gudang sekitar 75 sampai 76 hari sebelum terjual. Jadi seperti yang tadi udah disinggung di aspek rasio, interpretasinya si PT Kimia Farma ini stoknya itu lama di gudang gitu teman-teman. Jadi kurang kurang jago lah untuk penjualannya. Lalu ada kaitannya dengan krisis likuiditas, current ratio dan cash ratio-nya yang juga masih belum mencapai angka 1,0 gitu ya. Struktur biaya produksi dan operasional yang tinggi ditambah dengan pengelolaan modal kerja yang lambat, perputaran piutang 5,8 kali dan persediaan 4,7 kali mengakibatkan arus kas masuk dari hasil penjualan berjalan lambat. Kayak gitu. Jadi, eee, sebenarnya kesimpulannya tuh kita bisa ambil dari
aspek rasio tadi sih teman-teman. Interpretasinya tuh udah kelihatan dari situ. Selanjutnya yang keempat, kaitannya dengan struktur pendanaan DAR 0,80 dan DAR 4,18. Karena struktur biaya operasional dan HPP tidak efisien operasional, perusahaan itu tidak menghasilkan arus kas bersih yang cukup. Jadi untuk mempertahankan produksi, membeli bahan baku farmasi, dan membiayai overhead pabrik, perusahaan itu harus terpaksa narik utang gitu teman-teman. Jadi bukan kalau mau beli ini beli itu bukan narik uang, tapi narik utang kayak gitu. Dan hal ini tercermin dari DAR yang sangat tinggi, 4,18 kali. Jadi kesimpulan akhirnya, struktur biaya PT Kimia Farma Tbk ini didominasi oleh beban material, bahan baku impor dan barang jadi retail, serta biaya overhead pabrik manufaktur yang tinggi. Konversi struktur biaya ini dinilai kurang efisien jika dikaitkan dengan kecepatan perputaran persediaannya. Jadi persediaan stoknya itu cepet banget nih datang, datang kan stoknya cepet penuh lagi gitu. Nah tapi dia ngejualnya itu juga nggak cepet gitu. Jadi stoknya cepet datang, tapi stoknya juga nggak cepet untuk keluar, untuk terjual. Maka dari itu stoknya ngendap di inventory gitu. Jadi ketidakefisien pada pos HPP ini dikombinasikan dengan beban bunga utang yang masif langsung tercermin pada laporan laba rugi dalam bentuk tekanan margin yang berat yang pada akhirnya memicu krisis likuiditas akut pada rasio lancar dan rasio kas perusahaan sepanjang tahun 2025. Seperti itu teman-teman yang bisa aku coba analisis dari PT Kimia Farma ini. Selanjutnya, tidak lupa ucapan terima kasihku dan permohonan maaf jikalau masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, menjelaskan, dan pastinya mengerjakan proyek UTS ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf sekali lagi atas kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis dari saya, Zara Zamesyan Putri.